Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini saya ingin berbagi pengalaman. Mungkin Bapak Ibu yang sedang mengurus sertifikat hilang, kemudian atau sertifikat baru. Nah, saya akan sharing, kebetulan saya sedang mengurus sertifikat hilang milik rumah saya sendiri. Nah, jadi sertifikat hilang rumah saya yang sedang tempati. Nah, hilangnya juga waktu itu alibinya adalah kemalingan. Nah, mungkin saya tidak berbicara masalah peraturan dan lain sebagainya, tetapi apa yang saya alami akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin yang saat ini atau nanti akan mengurus surat-surat atau membuat surat pengganti sertifikat, itu ya istilahnya, surat pengganti sertifikat. Nah, saya langsung mulai aja. Jadi yang saya akan sharing adalah sertifikat rumah saya yang hilang dan saya tidak punya fotokopinya. Karena ini adalah nanti prosesnya sangat panjang, harus melewati 4 tahap. 4 tahap itu apa aja? Yaitu yang pertama adalah kita harus melakukan validasi. Kemudian yang kedua, kita minta SKPT. SKPT itu surat keterangan pendaftaran tanah. Jadi pertama tadi validasi, kedua kita mengurus SKPT atau surat keterangan pendaftaran tanah. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran, dan yang keempat adalah sertifikat pengganti karena hilang. Nah, karena ini prosesnya ternyata sangat panjang meskipun cuma 4 item, jadi nanti videonya saya bagi 2. Jadi yang sekarang akan saya sampaikan hanya sampai di poin kedua, yaitu sampai dengan keluarnya SKPT dan pengurusan ke kepolisian. Kenapa? Karena untuk memenuhi persyaratan poin ketiga, poin pengukuran, kita harus melampirkan surat keterangan hilang atau persyaratan laporan hilang dari kepolisian. Nah, ini juga proses sangat panjang di kepolisian. Nah, saat ini saya sudah melakukan pengurusan sampai di kepolisian. Nah, sekarang kita masuk ke persyaratan apa saja untuk yang namanya validasi. Validasi itu nanti kita keluar nomor sertifikat rumah kita. Nah, caranya gimana persyaratannya? Jadi kita minta fotokopi sertifikat yang ada denahnya dari tetangga kita, di mana denah sertifikat tetangga kita itu juga tanah kita masuk di dalamnya. Nah, dari situ nanti kita bawa ke kantor BPN, dilengkapi KTP, kemudian kartu keluarga kita, dan kalau misalkan ada yang menguruskan punya tetangga atau orang lain, jangan lupa harus pakai surat kuasa. Nah, setelah itu nanti kita ke BPN itu untuk mengajukan validasi. Lalu ketika kita sudah sampai ke BPN, hasil yang didapat apa? Yaitu tadi adalah bentuknya berupa nomor. Itu ya. Jadi tadi setelah kita ada kelengkapan sertifikat punya tetangga, nanti kita minta validasi ke BPN. BPN akan menerbitkan nomor sertifikat tanah kita yang hilang. Karena kan tadi kita nggak tahu ya nomor sertifikat tanah kita yang hilang karena nggak punya fotokopian. Nah, kalau yang punya fotokopian ya nggak perlu. Jadi nggak perlu validasi karena sudah punya nomor sertifikatnya. Kemudian yang kedua adalah kita mengurus ke kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan hilang. Nah, ini prosesnya juga sangat banyak. Kebetulan karena saya masuk wilayah Depok, jadi saya datang ke
Polres Depok yang ada di Margonda. Surat keterangan hilang ini nanti yang akan kita pakai dalam lampiran surat pengukuran lahan. Jadi nanti saya sudah datang ke BPN, itu masih ada 2 tahap lagi yang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti surat keterangan laporan polisi adalah untuk permohonan pengukuran tanah. Setelah ini selesai, nanti persyaratannya apa aja nanti saya sampaikan di konten yang lanjutannya, karena saya belum belum mulai mengurus yang ini. Nah, saya sampaikan aja setelah mendapatkan surat laporan dari kepolisian, nanti kita mengurus ini, kemudian setelah ini selesai, baru dilanjutkan ke mengurus sertifikat pengganti. Jadi sertifikat pengganti gitu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya bagi 2? Karena ternyata persyaratan untuk membuat laporan hilang ini sudah saya siapkan ya. Untuk persyaratan laporan hilang sertifikat ke Polres itu ternyata persyaratannya juga cukup banyak. Ini saya bacakan ya. Jadi ini saya dapat dari Polres. Kalau saya bacakan satu-satu adalah surat keterangan PM1 dari kelurahan lokasi tanah. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan kepemilikan tanah. Kemudian surat keterangan tidak sengketa. Yang keempat, surat pernyataan hilang. Jadi isinya ini juga disebutkan, isi suratnya menyatakan memiliki tanah seluas dan disebutkan, kemudian menerangkan bahwa tanah tersebut tidak sedang dijaminkan atau digadaikan atau dititipkan kepada pihak lain. Kemudian dari yang 3 item tadi, yaitu surat keterangan kepemilikan tanah, surat keterangan tidak sengketa, surat pernyataan hilang, semuanya ditandatangani oleh RT, RW, dan kelurahan. Semuanya bermaterai 10.000. Jadi 3 surat tadi itu semua bermaterai 10.000. Kemudian yang lainnya adalah fotokopi surat tanah sertifikat yang hilang. Kalau Bapak Ibu itu mempunyai fotokopi sertifikat yang hilang, kalau tidak ada maka melampirkannya adalah SKPT. Jadi surat keterangan pendaftaran tanah. Terus persyaratannya apa aja? Persyaratannya sama, ada beberapa formulir yang harus dilengkapi. Kemudian ada KK, KTP. Poin ke-6 itu fotokopi PBB tahun terakhir. Jadi jangan lupa PBB tahun terakhir itu difotokopi. Nah, kemudian KTP pemilik, surat kuasa jika yang mengurus bukan diri sendiri, artinya harus diwakilkan, kalau diwakilkan. Kemudian poin yang ke-9 adalah membuat iklan di 2 koran yang berbeda. Nah, jadi formatnya untuk membuat iklan di koran-koran ini nanti yang harus disebutkan adalah nama, kemudian nomor sertifikat, dan alamatnya. Dan jangan lupa ditulisin surat keterangan hilang. Nah, biasanya kalau misalkan sertifikatnya itu sudah hak milik atau masih HGB ya disebutin. Misalkan sertifikat hak guna bangunan nomor sekian. Nah, gitu. Kalau misalkan udah menjadi hak milik berarti ya sertifikat hak milik nomor sekian atas nama siapa, kemudian alamatnya di mana sesuai dengan yang tertera di sertifikat. Nah, nanti setelah terbit korannya jangan lupa
korannya itu diminta. Nah, kebetulan kemarin saya itu nyari-nyari advertising gitu ya, jadi mudah model paket. Saya coba cari di Google gitu. Kebetulan ada yang bisa memfasilitasi advertising untuk di 2 koran. Jadi saya masang di Pos Kota dan di Warta Kota. Nah, saya udah pesan, nanti kalau misalkan korannya sudah terbit, itu tolong nanti saya beli korannya, tolong dikirim. Karena sekarang kan kalau kita nyari sendiri agak susah ya. Belum tentu kita nyari, nanti ada pedagang, kita cek dulu. Iklan kita udah masuk atau belum. Nah, kalau kita udah beli mereka kan lebih gampang. Jadi, terbitnya tanggal sekian, nanti dia yang nyariin, iya ini ada iklannya. Nah, nanti kita pesen, nanti sama advertising itu nanti akan mengirim ke kita kwitansi. Jadi pada saat kita mengurus iklan, untuk pasang iklan itu jangan lupa kita minta kwitansi. Ada kwitansi dan korannya itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan korannya, maka nggak usah dipotong Bapak Ibu iklannya, fotokopi aja yang misalkan 1 lembar yang cukup untuk kertas A4 itu ya. Nah, kita kasih tanda aja tuh yang iklan kita di fotokopi. Nah, di fotokopi. Kenapa? Karena kalau kita potong, nanti kita membuktikannya susah di kepolisian bahwa koran ini atau potongan koran yang digrip ini berasal dari koran yang utuh. Nah, kalau kita masih mempunyai koran yang asli dan masih nempel iklan kita udah tahu, iya ini memang asli, korannya ada. Jadi nggak usah dipotong. Kadang ada juga yang menyarankan suruh di clipping. Saya nggak mau, karena nanti bisa ditanyain, wah ini bener nggak nih dari koran yang ini? Kan udah dipotong. Bapak Ibu repot lagi, nanti harus mencari koran satu lagi yang masih utuh gitu. Jadi lebih baik dari koran yang asli itu difotokopi 1 lembar yang ada masukannya, dan koran yang aslinya jangan dipotong. Nanti ketika kita datang ke kepolisian sana, kita tinggal menunjukkannya. Nah, setelah kita memenuhi persyaratan ini, maka kita datang ke kantor polisi. Itu di bagian pelaporan. Nah, nanti kita akan diarahkan ke loket dengan membawa persyaratan yang sudah lengkap. Nah, nanti sama mereka akan dicek kelengkapannya. Setelah kita mendapatkan surat lengkap itu, baru nanti sama petugas akan dibuatkan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan. Nah, kalau nanti misalkan harus diwakilkan atau ada pakai surat kuasa, nanti juga akan ada keterangan misalkan yang melaporkan siapa. Jadi nanti di sini itu ada yang menyatakan bahwa sertifikat yang hilang dan pihak yang melaporkan. Nah, setelah kita mendapatkan surat tanda penerimaan laporan ini, kita masih ada proses lagi di kepolisian, yaitu kita nanti diarahkan ke Bareskrim untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan. Nah, di Bareskrim ini nanti kita masuknya ke divisi Harda. Nah, di sana nanti kita dibuatkan berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik. Nah, Bapak Ibu nanti harus menjelaskan sejelas-jelasnya supaya bisa dicatat di berita acara pemeriksaan. Setelah kita di BAP, biasanya nanti kita diminta mengecek BAP-nya. Nah, kita baca satu-satu, harus teliti. Nah, mulai nomor sertifikatnya, tanggalnya, ureanya, kenapa hilang, dan lain sebagainya. Itu harus teliti, jangan sampai hanya begitu kita disodorin sama penyidik untuk tanda tangan, langsung tanda tangan. Tolong diteliti kata-katanya,
teliti nomornya, alamat rumahnya, namanya, dan lain sebagainya. Jadi jangan asal tanda tangan. Nah, pada saat kita di BAP ini nanti harus ada saksi minimal 1 orang. Ya, jadi bisa mengajak tetangga atau bisa mengajak pihak yang dipercaya, orang terdekat. Karena apa? Saksi tentunya yang harus paling tahu dong. Lah kalau kita ngambil orang luar yang nggak tahu apa-apa, ngapain menjadi saksi? Mereka kalau ditanya ya paling iya, tapi tidak tahu permasalahannya. Jadi mencari saksi yang jadi membawa saksi yang tahu benar permasalahannya. Nah, setelah kita sudah selesai di BAP, saksi tanda tangan, pemilik lahan juga tanda tangan, maka berkas itu nanti akan diproses oleh kepolisian. Nah, ini yang menjadi lama. Kenapa? Karena nanti dari pihak kepolisian akan mengirimkan atau bersurat dulu ke BPN untuk klarifikasi. Jadi polisi itu sebelum mengeluarkan harus klarifikasi, benar nggak nih sertifikatnya, gitu. Dari yang pernah saya ditunjukkan oleh dari petugas kepolisian itu, ternyata bisa memakan waktu sampai 1 bulan sampai 2 bulan untuk menunggu jawaban dari BPN. Nah, ketika BPN telah memberi jawaban kepada pihak kepolisian, barulah nanti kepolisian akan menyurati kita dan memanggil kita untuk menyerahkan BAP yang sudah diklarifikasi tersebut. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu. Untuk yang 2 tahap yang berikutnya nanti akan saya sambung di konten yang selanjutnya, karena supaya tidak terlalu lama. Jadi pengurusannya ini sementara saya share sampai di pengurusan laporan kehilangan sampai dengan pengurusan berita acara pemeriksaan. Semoga sharing pengalaman saya bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan ini merupakan apa yang saya alami dan saya jalankan. Jadi saya tidak mengajukan aturan dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi, prosesnya yang berjalan selama ini. Mungkin di beberapa daerah mungkin akan berbeda, saya tidak tahu. Tetapi saya ini sekarang adalah bercerita di lingkup Kota Depok. Nah, semoga sharingnya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.